Halo, perkenalkan nama saya Marianesta Lobe, NIM 321210062, kelas B semester 1, jurusan manajemen, mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengantar bisnis. Dari semua materi, saya akan mengambil salah satu materi, yaitu manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses manajemen yang diterapkan pada fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Karena itu, mereka yang bertanggung jawab dalam bidang atau aspek keuangan akan melakukan kegiatan-kegiatan utama dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan berbagai aktiva real. Di antara aktiva-aktiva tersebut ada yang berwujud seperti misalnya mesin, bangunan, peralatan kantor, dan sebagainya. Ada pula yang tidak terwujud seperti kecakapan teknis dan manajerial, merek dagang, dan paten. Dengan penjelasan di atas, maka manajemen keuangan sering disebut juga sebagai manajemen aliran dana. Sebabnya tidak lain adalah karena kalau dipandang dari waktu ke waktu akan ada dana yang masuk dalam perusahaan dan keluar dari perusahaan. B. Fungsi manajemen keuangan. 1. Keputusan investasi. 1. Investasi modal, yaitu pengalokasian modal ke dalam usaha-usaha investasi yang manfaatnya akan direalisasikan di masa yang akan datang. 2. Keputusan mengalokasikan kembali modal apabila modal yang terikat pada suatu aktiva tidak dapat dibenarkan lagi dari segi ekonomi. 2. Keputusan financing pembelanjaan. Keputusan ini mencakup penentuan financing mix atau struktur pemodal yang terbaik. 3. Keputusan dividen. Keputusan ini meliputi keputusan tentang penentuan, pembagian, dan pendapatan antara penggunaan pendapatan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan tersebut sebagai laba yang ditahan. C. Tujuan adanya manajemen keuangan. 1. Menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. 2. Memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tapi juga melihat aktivitas, anggaran, dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. 3. Mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. D. Prinsip manajemen keuangan. 1. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. 2. Konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. 3. Kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Sekarang, simpulan dari manajemen keuangan. Mengatur keuangan perusahaan tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangat rentan dengan manipulasi, untuk itu lakukan tips-tips dengan sebaik-baiknya. Dari semua materi manajemen keuangan tadi, di sini saya akan memberi sebuah motivasi tentang manajemen keuangan, bagaimana kita merawat dan menjaga saat memegang uang. Kata-kata motivasinya, never spend your money before you have it. Artinya,
Jangan pernah menghabiskan uangmu sebelum kamu memilikinya. Terkadang, banyak orang yang belum sempat memiliki uang tersebut, tapi sudah menghabiskan. Kok bisa? Ya, misalnya hari-hari menjelang gajian. Tertarik pada suatu barang, beli dengan cicilan dengan pemikiran, minggu depan udah gajian nih, bisa langsung dibayar. Hal ini boleh saja, asalkan itu memang kebutuhan yang urgen. Tapi kalau itu hanyalah sekedar keinginan kamu belaka yang nggak penting, yang nggak penting-penting banget, alias masih bisa hidup kalau nggak punya, ya jangan lakukan. Jangan sampai kamu menghabiskan uangmu untuk hal-hal yang konsumtif dan tak berfaedah. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan.